Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mutualism di obrolan kota dan keseharian bersama saya Ali di Yogyakarta dan Zaki Habibi di Lund, Swedia. Dan hari ini tema yang akan kita bicarakan adalah tentang sepeda. Sepeda saya kira tidak bisa kita pungkiri hari-hari ini di tengah pandemik, orang begitu euforia merayakan masa-masa ini dengan bersepeda. Hampir di semua ruas-ruas jalan di kota-kota, terutama di Yogyakarta tempat kota saya tinggal, dipenuhi dengan sepeda. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita mendengar juga ada teguran dari penguasa di Jogja yang merasa keberatan ketika orang-orang bersepeda, berkumpul dan tidak memenuhi standar kesehatan di masa pandemik. Tapi terlepas dari semua itu, ini menjadi semacam habitus baru. Meskipun di Jogja ini bukan hal baru, karena Jogja juga dikenal sebagai kota sepeda di tahun sekitar 70-an. Dan di era new normal, pasca pandemik dan di masa pandemik dan masa pandemik, saya kira orang kembali turun ke jalan dengan sepeda. Dengan beragam motifnya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas ini menjadi fenomena baru yang menarik untuk kita diskusikan. Dan hari ini kita akan mendiskusikan itu bersama saya di Jogja dan Zaki di Swedia. Semoga kita bisa sedikit demi sedikit mengungkap cerita tentang sepeda dari banyak sekali dimensi. Begitu, selamat menyimak, menonton diskusi kami di Ruang Mutualiza. Selamat menonton. Dan cocok sesuai zamannya, Bang. Enggak. Kamu ada cerita lagi nih? Ya, ngomong-ngomong soal tadi ya, kebiasaan di Eropa, di beberapa negara, misalnya di Skandinavia dan sebagainya. Karena kita juga akhirnya berbicara tentang konteks ya. Konteks, iklim, kelembaban, dan sebagainya. Kadang-kadang kita betul. Mungkin negara tropis ada persoalan itu juga ya, sehingga kemudian sepeda hanya menjadi salah satu alternatif. Disrupsi sangat penting juga di era 70-an misalnya ketika kendaraan bermotor mulai masuk dan kemudian otomatis ya menggeser dengan sedemikian kejam pada sepeda dan sebagainya. Kemudian polusi sudah mulai banyak, itu juga menjadi pertimbangan juga orang menggunakan sepeda mungkin ya. Sehingga kemudian kecenderungan mungkin hari-hari ini ketika orang mulai bersepeda kembali, mungkin juga ada sensasi ketika kendaraan sudah mulai sepi ya. Pada waktu itu sebelum new normal ya, Jogja sempat sepi sekali, dan mungkin itu juga dibaca oleh beberapa orang untuk kembali bersepeda. Meskipun pada hari-hari ini, pesepeda juga akhirnya kembali bersaing dengan motor, dengan transportasi publik, dan sebagainya. Kan. Dan di Jogja, fenomena yang menarik juga, saya nggak tahu, apakah nanti akan kita kaitkan dengan soal kecepatan, efisiensi, dan sebagainya. Becak-becak misalnya, yang awalnya bermoda non-mesin dan sebagainya. Kayuh itu juga mulai beralih menjadi bentor ya, becak motor. Misalnya. Becak motor. Meskipun di Malioboro, kalau nggak salah, beberapa waktu yang lalu, saya dengar nanti akan ada kebijakan di Malioboro tidak boleh dilintasi oleh kendaraan bermesin, kalau nggak salah. Kedepannya. Melanjutkan Car Free Day-nya itu ya. Betul, dan itu akan menjadi continue. Artinya tidak periodik ya, selama ini kan periodik ya, Car Free Day-nya berapa hari pasar Selasa pagi kalau nggak salah ya. Nah, ke depan akan menjadi memang secara aku ya betul juga tadi dirimu ngomong tentang kota itu juga beragam ada di wilayah dengan beragam iklim, beragam terrain atau apa kontur ya, topografi kota dan sebagainya. Kita nggak bisa pukul rata apa yang terjadi misal di Copenhagen, di Berlin, di Malmö, di Swedia, itu akan bisa diterapkan sama persis seperti di kota-kota lain dengan iklim yang berbeda. Misal inisiatif-inisiatif itu di Sao Paulo, di Brazil dengan iklim tropis, pasti harus ada modifikasi karena nggak bisa sama persis dengan yang terjadi di Eropa. Bahkan pernah saya baca juga waktu di era awal sepeda populer, di masa yang sama
awal-awal abad 20, 1920-an di kota-kota di Amerika itu justru sangat tidak populer dan mulai hilang dari kota. Kenapa? Karena pertumbuhan industri mobil kan di Amerika. Yeah. Sepeda sempat jadi, beberapa catatan sempat nulis, sepeda malah jadi kayak semacam cap, itu hanya punyanya anak-anak, gitu lah. Kegiatan anak-anak atau moda transportasi anak-anak. Kemudian beralih lagi. Nah, aku cuma mau bilang bahwa tapi ada satu hal yang universal sekarang. Pertama, soal kesehatan pribadi, kesehatan fisik ya. Maksudnya mengayuh sepeda jelas kemudian membuat kita juga punya gerak fisik yang lebih daripada sekedar naik di atas motor atau mobil. Kedua, lingkungan hidup. Itu faktor. Ketika yang bersepeda itu juga secara kolektif lebih banyak daripada yang milik dengan kendaraan bermotor berbasis bahan bakar fosil, secara kolektif polusi kota juga bisa diredam. Jadi isu-isu lingkungan. Yang ketiga, congestion atau kemacetan kota. Saya nih di Lund sering macet nih, tapi macetnya sepeda di perempatan. Tapi logikanya adalah karena sepeda itu karakter kecepatannya ya di situ maksimalnya dan sebagainya. Beda sama kemudian dan juga ruang yang diminta untuk di ruang jalannya ya hanya untuk orang yang naik kan. Yeah. Beda sama kayak dirimu waktu masih punya mobil sebelum dijual. Sendirian ya tetap ukuran mobilnya menyita ruang jalan yang gitu kan. Yeah. Sementara kalau bersepeda orang bisa menata atau bisa mengefisiensi. Yeah. Itu alasan saya jual mobil. Itu alasan saya jual mobil sebenarnya. Betul ya. Berbagi ruang. Meskipun sekarang berbagi ruang ya. Tapi jangan memang kalau masalah kelas itu harus banyak pinter-pinter ini ya. Pinter ngeles. Cari alasan. Yeah. Nah, selain soal kesehatan fisik, kemudian mungkin juga kesehatan mental ya. Kemudian lingkungan kalau kita lakukan secara kolektif, kemudian ruang. Yang berikutnya yang juga nggak kalah penting adalah komitmen yang aku tadi contohkan itu juga ternyata sepeda itu kayak semacam apa ya, semacam pemantik kan. Oh, ternyata nggak bisa kita sekedar ngelarang orang nggak boleh naik mobil, nggak boleh nih. Pertanyaannya adalah mobil yang seperti apa, motor yang seperti apa. Kalau mobilnya kemudian emisi gas buangnya justru bikin udara lebih berpolusi, itu yang dilarang gitu kan. Tapi kalau kemudian dia bisa menciptakan sama seperti, oh saya naik sepeda tapi sepedanya saya tempelin mesin motor tadi, motor mesin bakar, ya sama aja gitu kayak tadi kasus becak. Nah, di saat yang berikutnya, pertanyaan tentang kecepatan atau speed di ruang kota itu juga menarik. Itu ada perubahan juga. Di era, mungkin kita kalau mundur ke belakang lagi, sepeda ditemukan di sekitar tahun 1800-an sebagai teknologi, meskipun kabarnya ada rumor yang bilang penemu dari segala penemu, Leonardo da Vinci udah pernah membuat sketsa ya. Ya, tapi yang tercatat sebagai sejarah yang kemudian jadi cikal bakal sepeda itu belum lama, baru 1800-an di Eropa dan kemudian 1817 kemana-mana. Persisnya 1817, kemudian ke belakang, jadi belum terlalu lama. Nah. Tapi di saat yang sama juga cepat sekali hilang karena ada revolusi industri di teknologi transportasi. Tapi buatku dari peneliti, saya tidak terlalu tertarik dengan soal inovasi teknologinya, tapi saya lebih tertarik tentang transformasi kultural. Salah satunya adalah transformasi esensi dari kecepatan. Di era ketika teknologi transportasi makin dibuat lebih canggih, makin dibuat ini, isu lingkungan belum jadi perhatian utama waktu itu kan. Tapi isu tentang kecepatan, bahwa makin cepat itu makin baik. Nah, itu yang sekarang berubah menurut Kuli. Jadi, kalau kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain lebih cepat dengan moda transportasi, itu tidak selalu lebih baik. Itu mungkin nambah masalah, itu mungkin bikin macet, itu mungkin bikin lingkungan juga tidak bagus. Bahkan untuk diri kita sendiri, pengalaman kita melintasi jalanan kota itu berubah loh. Kalau kita naik sepeda atau naik motor atau naik mobil kan, pemahaman kita atas lingkungan juga belum tentu lebih baik kalau kita bisa melintas cepat. Aku pikir juga sekarang di masa pandemi ini dengan interaksi kita apa-apa berbasis layar seperti ini, makna kecepatan itu juga berubah. Dan disitulah makna sepeda
dan kecepatan itu juga menjadi makna baru mungkin di ruang kota. Atau ada pertanyaan kritis, ngapain sih cepet-cepet kalau bisa slow? Karena ada sekarang gerakan slow city, slow food, apalagi. Ya, untuk melawan ini ya, instan-instan itu ya. Nah, melawan yang serba instan. Tapi di saat yang sama bukan berarti kita tidak produktif, bukan berarti kita nggak mau efektif, efisien. Itu sisi positifnya dari sisi sepeda. Meskipun ada ekses-ekses lain ya, misal kayak di kota sepeda, pencurian sepeda itu tetap tinggi, tetap ada aja. Atau kalau yang aku sering nih, kalau di kota pelajar seperti Lund dan juga kayak di Utrecht di Belanda, salah satu kota yang juga dianggap sebagai ramah sepeda dan juga kota kampus, itu tiap tahun tuh banyak sampah sepeda karena banyak mahasiswa asing atau dari luar kota pulang gitu aja, sepedanya masih digembok di parkiran kota bertahun-tahun. Akhirnya kota harus ada upaya membersihkan, tapi di saat yang sama kan nggak bisa juga semena-mena asal angkut, ada mekanismenya. Ini lama-lama pengalaman saya tinggal di kota sepeda seperti Lund ini juga menarik bahwa sepeda akhirnya secara kultural lebih dari sekedar alat transportasi. Sepeda juga simbol berbagai hal lah. Dan kalau kita bisa memaknai itu secara positif, komitmen besar tadi, baik komitmen kebijakan, komitmen diri, butuh komitmen diri juga loh bersepeda terus tiap hari kan. Iya, capek betul. juga kan. Benar-benar. Konsistensi ya. Betul. Tapi juga komitmen terhadap pemahaman keberagaman. Aku kasih contoh misal di sisi selatan Swedia seperti Lund, Malmö ini terennya datar, dia tidak ada perbukitan, tidak ada bangunan. Mirip sama Denmark. Denmark bisa jadi kota-kotanya menjadi kota sepeda karena negaranya, seluruh negaranya dia datar, flat, tidak ada bukit, tidak ada gunung. Tapi misal kayak di Stockholm, ibu kota Swedia, sepeda nggak terlalu dominan di jalan-jalan mereka karena mereka kepulauan, kemudian berbukit-bukit. Jalan rayanya pun atas bawah begitu kadang. Tapi Stockholm komitmen tentang isu lingkungan, dia bisa menjadi salah satu ibu kota terbersih di dunia. Meskipun sepeda tidak bisa jadi wajah utama di kotanya, karena mereka berkomitmen pada aspek yang lain. Jadi tinggal menurutku sih, kalau kita kenal wilayah kota kita, misal Jogja, topografinya seperti apa, karakternya, sejarah, tapi prinsip-prinsip yang positif yang dibawa atau disimbolkan oleh sepeda tetap bisa aja. Kalau kita fokusnya ke isu lingkungan atau fokusnya ke transportasi publik, ya kan, menyediakan kereta massal yang murah, tepat waktu, bisa diakses banyak orang. Meskipun di isu pandemi ini juga jadi perhatian khusus kan, berarti nggak bisa nih numpuk banyak-banyak orang di waktu yang bersamaan. Jalur sepeda, di Hong Kong ada jalur sepeda yang, dan juga di Belanda yang sampai kemudian taubahnya jalur jalan layang, atas bawah, melintasi. Sepeda ternyata juga pernah diteliti dari sisi psikologi sosial, dia memberi dampak positif bagi kesehatan mental warga kota. Karena cara kita memahami lingkungan kota dengan kecepatan yang relatif lebih lambat dibanding naik mobil atau membuat kita bisa lebih memahami lingkungan lebih baik, mengenal ada apa, ada perubahan. Di saat yang sama, karena dia terbuka, kita terpapar dengan udara, dengan suara, dengan bauan daripada kita di dalam mobil tertutup. Kita juga jadi lebih sensitif. Kemudian secara politik kewargaan, undangan untuk membuat warga terlibat pada isu-isu perkotaan juga lebih mudah karena dia terhubung. Nah, inilah sepeda membuat warganya terhubung dengan kotanya. Ketimbang misal kita cuma naik mobil untuk beberapa kelas tertentu, naik mobil aja cuma masuk di garasinya, turun sudah di lobi tempat tujuan. Tidak pernah tahu bagaimana sebenarnya lingkungan sekitarnya. Artinya sepeda bisa buat belusukan ya? Betul sekali. Siapa lagi dari sepeda ini? Oh, dirimu punya referensi nggak, Li? Mungkin yang bisa ditunjukin ke kawan mutualizen. Ya, bisa jadi bacaan atau bacaan lanjutan atau
Nah, itu lagi baca apa nih? Saya kebetulan lagi baca buku ini, judulnya Melihat Indonesia dari Sepeda ya. Ini terbitannya Kompas dan tulisannya ini editor, ini diambil dari Kompas, kemudian dikumpulkan menjadi sebuah buku. Mungkin Mutualism mau melihat juga ya. Kamera, ya, betul. Ya, kalau ada. Kamera, sudah. Ya, buku ini menarik, Zaki, karena buku ini mengulas dari dimensi historis soal sepeda. Tadi kita sudah menyinggung Melihat Indonesia dari sepeda. Judulnya. Dari sepeda, oke. Tadi soal sejarah misalnya banyak sekali dalam telaah historis, kapan sepeda ditemukan, siapa yang menemukan, dan sebagainya. Sampai tadi ada Leonardo da Vinci dianggap sebagai orang yang serba bisa ya, seniman yang luar biasa, dan dia konon sudah pernah men-sketch sepeda, tapi bentuknya sudah mirip dengan sepeda yang zaman sekarang. Tapi tadi, narasi yang paling kuat adalah sepeda yang ditemukan oleh si Carl Zeiss gitu ya, di Eropa, di Jerman kalau nggak salah. Dan ini kemudian menjadi cikal bakal sepeda. Dan yang menarik adalah dalam buku ini menceritakan sepeda yang ditemukan di Eropa ini, itu juga punya sumbangsih, atau ada sumbangan dari Indonesia gitu. Karena sepeda ditemukan pada saat Tambora meletus ya. Dan kemudian Eropa mengalami kegelapan yang sangat panjang. Dan pada saat kegelapan yang sangat panjang, kemudian suhu udara yang naik drastis dan tidak menentu, kadang-kadang juga ada hujan salju dan sebagainya. Pada saat itulah kemudian orang mulai berpikir untuk lebih kreatif. Moda transportasi dengan kuda saat itu tidak bisa lagi digunakan, karena kuda tidak bisa mencari makanan, sumber makanan kuda juga susah, dan kuda tidak mungkin lagi menjadi alat transportasi. Satulah kemudian Carl Zeiss kemudian mencoba mendesain sebuah alat transportasi baru yang bernama sepeda pada akhirnya, meskipun pedal dan sebagainya. Nah, yang menarik di buku ini, ada satu kutipan dari Pramudia ya, novelis Indonesia yang sangat terkenal. Dia mengutip mungkin perlu saya bacakan ya, ini di salah satu novel dalam tetraloginya Pram, Anak Semua Bangsa. Ini bercerita bagaimana era disrupsi ketika sepeda masuk ke Nusantara, dan kemudian orang mulai mengenal sepeda. Pram bilang, di depan saya ada, apa itu? Ya Allah, sang velosipede. Sang velosipede. Sang sepeda. Sang kereta angin. 4 orang Eropa sedang berpegang-pegangan bahu dalam banjar melintang di jalanan. Ini yang dinamai kereta angin. Kencang, cepat seperti angin, lari secepat kuda, tidak perlu rumput, tidak perlu kandang, lebih nyaman daripada kuda. Kendaraan ini tidak pernah kentut, tidak butuh minum, tidak buang kotoran. Jadi masih mengkomparasikan dengan kuda. Karena pada saat itu ketika memang sepeda muncul ketika kebutuhan transportasi yang kebetulan digerakkan oleh kuda, itu tidak memungkinkan saat itu. Buku ini, dan kemudian buku ini juga menceritakan banyak ya, ada istilah bicycle, itu kata orang Jawa, itu karena itu merupakan singkatan dari obahe sikil. Bisa aja sikil ya, yang obah, bisa aja. Kemudian apa itu namanya? Parian ya. Dan macam-macam, saya kira buku ini merangkum apa yang sudah kita bicarakan juga tadi, termasuk pengalaman-pengalaman di beberapa kota di Eropa. Kebanyakan catatan sejarah ya itu. Tentang sejarah, tapi juga ada hal-hal yang baru. Bagaimana soal kebijakan, bagaimana soal kesadaran lingkungan yang kemudian menciptakan gaya hidup sepeda. Kemudian ya soal polusi, kemudian orang kembali mengayuh sepeda dan sebagainya. Kemudian juga kebijakan di Eropa yang menambah rute jalur sepeda itu ya, dengan sekian kilometer dan sebagainya. Itu juga menjadi pertimbangan orang memilih sepeda. Mungkin ya kalau saya bandingkan dengan di sini, kalau sekarang misalnya di era pandemik orang mulai bersepeda, di banyak hal kan, banyak faktor. Orang mungkin dibangun oleh kesadaran yang bermacam-macam. Imbasnya mungkin tadi kayak membakar lemak, mungkin ya. Ada kesadaran kelas sosial tertentu yang bersepeda untuk membakar lemak karena penampilan misalnya. Tapi juga tadi orang menikmati kota dengan belusukan, dengan semakin mendekati dengan kota, sehingga kemudian merasa lebih sensitif, lebih sensibel dengan apa yang terjadi di kota. Dan juga mungkin orang kembali tidak hanya di kota sebenarnya, kalau dalam konteks Jogja.
tapi orang lebih banyak bersepeda ke kawasan di persawahan di utara Jogja misalnya. Orang juga ingin menikmati pinggiran kota. Mungkin mereka juga tidak hanya dekat dalam rutinitas dan lalu lintas di kota, tapi juga mereka ingin membangun eksotisisme juga ya, menikmati sawah dan sebagainya. Kemudian itu dibarengi dengan beberapa warung, restoran ala Jawa, ala pedesaan di Jogja, yang itu menjadi semacam paket yang apa ya, yang klik gitu ya, antar bersepeda, kemudian mereka mampir ke kafe-kafe, bukan kafe, restoran yang berbau pedesaan. Warung ya, kedai-kedai. Meskipun ya, gejala-gejala seperti ini juga harus dipandang secara kritis dan skeptis. Jangan sampai kemudian gejala yang positif itu malah menjadi bentuk dari kapitalisasi model baru dengan sepeda sebagai persis. Karena akhirnya itu berimbas pada ini, harga-harga sepeda saat ini itu bisa ya, 2 kali lipat gitu ya, dan itu kan justru artinya itu masalah besar dari awal kan, kapitalisme yang terlalu penetratif itu selalu apapun jadi komoditi gitu loh, ya, bukan dan kemudian akhirnya, bicara betul, dan mengalienasi kelas-kelas tertentu ya yang tidak bisa mengakses. Padahal tadinya kan awal muasal ide dasarnya adalah membuat orang punya akses yang setara, membuat orang juga memberi andil. Ya, tapi kita nggak bisa bantah setiap individu punya motivasi dan dorongannya masing-masing. Iya, iya, pasti. Tapi sebisa mungkin aku sih pinginnya buat tempat-tempat yang belum atau melupakan sepeda, dulu sudah pernah punya kultur bersepeda, tapi kemudian melupakannya atau ditelan oleh model-model pembangunan yang tadi terlalu pingin soal skala cepat. Sekarang kembali lagi, tinggal nanti apapun inisiatif individunya kita nggak bisa ngontrol, kita nggak perlu ngatur-ngatur setiap motivasi individu. Tapi kalau itu menjadi gejala kultural yang kolektif, PR berikutnya adalah bagaimana mengundang komitmen-komitmen yang lebih jangka panjang, yang lebih komprehensif juga, baik komitmen negara di wilayah kota maupun di wilayah nasional, komitmen kelompok-kelompok sosial, komitmen kita sendiri juga, yang semoga itu juga baik bukan hanya untuk kita sendiri yang bersepeda, tapi juga buat lingkungan sekitar. Dan tentu saja karena kita bicara ngomong tentang seputar kota, aku bisa tutup di obrolan kita kali ini mungkin ya, bahwa sepeda apapun motivasinya, yang maksudnya motivasi kita menggunakannya, selama itu menjadi keseharian kita, dia mengembalikan potensi kita untuk terhubung dengan kota kita. Dan itu menurutku positif sih. Dari sisi itunya. Kalau itu jadi gejala yang kolektif dan kemudian kultural, orang lakukan setiap hari dari masa ke masa. Nanti dari sisi teknologi juga akan ada yang baru. Misal di beberapa kota sekarang ada hybrid bicycle, buat orang-orang yang sudah nggak kuat bersepeda kayak Ali. Kuat masih kuat? Masih. Udah mencoba 3 kali dan istirahat dulu lah. Oh, sekarang ada hybrid sepeda, ada baterai dengan. Saya kuat turun ya, tapi nanjaknya pakai ini, diantar pakai pickup. Loh, nah itu malah gimana? Oke. Jadi aku pikir itu tadi, sepeda itu meskipun dari sisi teknologi dia ditemukan sebagai anak kandung modernitas kan, untuk menjawab kebutuhan efisiensi, itu kan anak kandungnya modernitas juga. Tapi sekarang akhirnya kita bisa lihat bahwa sepeda juga bisa menjadi sarana bagi kita warga kota untuk lebih terhubung lagi dengan kota kita. Aku kira itu sih, kita bisa eksplorasi lebih lanjut sisi-sisi keseharian kota dengan topik-topik yang beragam. Semoga di episode kali ini Mutualizen juga bisa dapat gambaran, bisa jadi bukan hal yang baru, tapi bisa menjadi bahan refleksi bersama ya. Ya, betul. Refleksi bersama. Sekaligus ceritakan juga, silahkan dikutip obrolan kami ini, kalau lagi mau beli sepeda di toko, kalau harganya terlalu nggak masuk akal, dikutip bahwa harusnya itu hak kita untuk nggak kemudian dijadikan komoditas. Sekaligus juga dikutip juga kalau Anda ingin atau sedang punya akses dengan para pembuat kebijakan di kota, bahwa penting untuk membuat
komitmen-komitmen ruang sepeda dan melanjutkannya terus di anggaran kota, di lingkungan jalan raya dan sebagainya. Terima kasih buat semuanya yang sudah standby terus bersama obrolan kota dan keseharian bersama Ali di Lund. Kebalik kan? Kebalik. Oke. Bersama Zaki di Lund dan Ali di Jogja. Dan akan ketemu lagi di episode berikutnya ya. Video podcast dengan topik-topik selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe di kanal Ruang Mutualiza dan terus aktifkan notifikasi untuk mendapatkan info-info terbaru tentang konten-konten kami yang baru, baik dari obrolan kota dan keseharian bersama kami maupun dengan konten-konten lainnya di ruang ini. Makasih, Li. Oke. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai jumpa juga. Sampai jumpa.